Setiap bangsa tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik ini menjadi keunikan tersendiri bagi bangsa tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang di dalamnya memiliki beragam suku dan budaya. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak adat istiadat, bahasa daerah, dan agama. Banyaknya perbedaan ini tentu saja menjadi keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Karakteristik atau keunikan yang dimiliki setiap negara biasanya dikenal dengan istilah identitas nasional. Identitas nasional ini merupakan ciri khas yang menjadi pembeda di setiap negara. Identitas nasional yang dimiliki oleh Indonesia antara lain bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Zaman sekarang sudah sangat modern. Teknologi berkembang pesat yang bisa membuat segala sesuatu serba cepat dan instan. Perkembangan teknologi ini merupakan suatu tantangan yang dialami oleh setiap negara yang ada. Hal ini membuat budaya asing dengan cepat masuk ke dalam bangsa kita yang berdampak kepada gaya hidup masyarakat. Salah satu contoh budaya asing yang masuk yaitu dalam bidang musik. Masuknya musik luar ke Indonesia lambat laun membuat masyarakat terutama generasi muda melupakan musik nasional. Pengaruh masuknya musik luar tersebut seperti K-pop berdampak kepada kurangnya pengetahuan tentang lagu daerah masing-masing dan musik nasional yang negara kita miliki. Tercatat bahwa penggemar K-pop terbanyak terdapat pada negara Indonesia yang berarti pengaruh tersebut dapat dikatakan cukup besar. Pengaruh kebudayaan asing khususnya musik K-pop yang berdampak pada bangsa kita tidak bisa terus dibiarkan yang membuat kebudayaan pada bangsa kita terlupakan. Apalagi generasi muda yang terpengaruh oleh K-pop ini akan menjadi penerus bangsa. Jika terus dibiarkan, siapa yang akan meneruskan bangsa kita dengan membawa nilai-nilai kebudayaan yang kita miliki? Semua itu akan merubah kebiasaan masyarakat Indonesia dan lama-lama akan merubah kebudayaan itu sendiri. Hal inilah yang ditakutkan akan terjadi di masa kini. Oleh karena itu, melalui film dokumenter yang kita buat ini, dapat menjadi pengingat ataupun penyadar bahwa bangsa Indonesia memiliki musik nasional yang harus dilestarikan. Bukan berarti menolak untuk budaya asing masuk ke bangsa kita, melainkan harus diadaptasikan. K-pop secara fenomenal telah berhasil masuk dan menjadi salah satu industri musik yang sangat populer di Indonesia. Hal ini membuat industri K-pop terus produktif dan berhasil menggayat fans fanatik secara masif di negara Indonesia. Salah satunya di kota Bandung dan kota Jakarta. K-pop tentunya tidak hanya memberikan dampak negatif, namun juga memberikan dampak positif. Seperti hasil wawancara masyarakat kota Jakarta dan kota Bandung yang sudah tim kami kumpulkan. Berikut kumpulan video hasil wawancara tersebut. Nama aku Titan Zermadi, Titan Passion Zermadi, umurnya 16, asal kota Jakarta. Sedikit doang sih, ngerti doang. Nggak tahu. Tahu. Berarti K-pop fans. Bisa dibilang. Suka. Tapi coba siapa sih? Masyarakat Indonesia jadi nggak lupa sama budaya sendiri ya, maksudnya nggak main-main dari musik. Nah, kalau udah masyarakat lupa sama budaya sendiri ya itu maksudnya udah lumayan. Contoh.
disimpulkan bahwa masuknya budaya K-pop di Indonesia tidak membuat lagu-lagu lokal tenggelam. Hal ini malah menjadi sebuah peluang bagi musisi juga pencinta musik di Indonesia. Namun tetap ada beberapa orang yang masih belum dapat melihat masuknya budaya luar ke Indonesia, khususnya K-pop, sebagai peluang, karena pasti adanya perbedaan pola pikir. Dampak positif K-pop juga sangat terasa bagi perekonomian di Indonesia. Banyak sekali UMKM yang kita temui di kota Bandung yang berjualan makanan bertema Korea. Tentu saja dengan adanya kolaborasi artis K-pop dengan produk yang ada di Indonesia ini menarik para fans K-pop untuk membeli produk tersebut. Namun, tidak hanya fans K-pop saja yang membeli produk tersebut. Masyarakat yang biasa saja dengan K-pop pun membelinya karena rasa penasaran mereka. Seperti contohnya saat McD berkolaborasi dengan BTS. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. High like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too high. Dunia secara terbatas yang dibuka sejak tahun 2019 bulan Agustus. Di sini terdapat suatu event bernama Kampung Korea, di mana di Kampung Korea ini kita bisa melihat ada yang menyewakan berbagai macam budaya Korea, bisa jadi baju tradisional Korea ataupun makanan khas Korea. Perkenalkan, nama saya Kira. Saya jadi karyawan Potobo. Di Potobo udah dari 2020. Kalau pengunjung lumayan ramai, cuman mungkin masih pada kurang tahu, jadi peminatnya masih ya. Rata-rata ibu-ibu dewasa. Perkenalkan, nama saya Sri Hartini. Saya di sini bekerja sebagai waitress di toko Jasin Kopi. Di sini kita menjual berbagai macam makanan, ada makanan yang kayak steak mozzarella, konduk yang biasa dijual di Korea juga, yang lagi hits zaman sekarang. Tapi di sini juga ada berbagai jenis macam minuman, ada kopi, ada minuman mojitos, soda atau tea atau yang lainnya juga. Setelah hasil dari wawancara, memang budaya Korea tersebut memang membantu UMKM di Indonesia. Dari bidang makanan, tentunya di sini kita kunjungi John Oat Coffee, di mana berdasarkan narasumber yang sudah tadi diwawancarai, memang pengunjungnya itu sangat ramai. Dalam satu hari itu bisa 100 orang atau lebih. Dan juga rata-rata pengunjungnya itu bukan hanya anak-anak ataupun remaja, tapi dewasa pun bisa hadir ke sini untuk menikmati salah satu kebudayaan Korea yang masuk ke Indonesia. Masuknya budaya K-pop ke Indonesia tentu dapat membawa perubahan. Perubahan tersebut tentu bisa menjadi perubahan ke arah yang baik maupun buruk. Bagaimana perubahan itu berubah tentu tergantung bagaimana kita menyikapinya.